Anak-anak, apa kabar semuanya? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Apa sih itu anak-anak keragaman budaya Indonesia? Nah, anak-anak, banyak keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, yaitu tentang adat istiadatnya, makanan tradisionalnya, rumah adatnya, musik tradisionalnya, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang makanan tradisional, yaitu dari Tapanuli atau makanan khas dari Tapanuli. Anak-anak, pernahkah kalian mendengarkan kata Naniura? Ya, anak-anak, Naniura itu adalah makanan tradisional dari Batak Toba yang terbuat dari ikan mas. Dulunya orang menggunakan ikan mujahid, tetapi karena di kawasan Danau Toba itu sudah banyak terdapat ikan mas, maka orang menggunakan ikan mas sebagai bahannya. Anak-anak, adapun Naniura ini adalah yaitu makanan yang tidak dimasak oleh api, tetapi Naniura ini adalah ikan Naniura ini matang dengan fermentasi daripada bumbu-bumbu atau bahan-bahan seperti yang ini adalah asam, kemudian ini adalah kecombrang atau dalam bahasa Batak ini namanya adalah rias. Kemudian ada di sini kemiri, tetapi kemirinya ini sudah terlebih dahulu disangrai atau digongseng. Kemudian tidak lupa dengan ini namanya andaliman. Kemudian yang ini adalah kunyit, tetapi ini tadi Bapak sudah memarut kunyitnya dan sudah diperas. Inilah hasilnya, perasan air kunyit. Kemudian di sini adalah jahe. Ini adalah kencur. Ini sebagai untuk pewangi makanan tersebut. Nah, sekarang untuk proses pembuatannya adalah ini adalah ikan mas yang sudah kita belah, kemudian kita bersihkan dan kita tiriskan sampai airnya tidak melekat lagi pada ikannya. Kemudian ini ya, sekarang kita dalam proses pengasaman, yaitu ini adalah air asam yang sudah kita peras tadi dan kita masukkan garam secukupnya. Lalu kita aduk sampai garamnya merata. Kemudian kita taburkan asamnya secara merata sampai merata semuanya. Kemudian kita ratakan sampai merata semua ya. Kemudian kita balik. Pokoknya sampai semua merata supaya hasilnya nanti bagus. Ya, terus kita balikkan lagi, kita campur lagi, kita ratakan. Kita ratakan semuanya. Ya, sampai asamnya ini habis. Kita tabur semua, kita masukkan semua supaya fermentasinya nanti lebih bagus lagi dan kematangannya lebih sempurna.
Ya, ini kita biarkan dulu ya, soalnya ini membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, jadi sambil menunggu kita menyiapkan bahan-bahannya dulu, yaitu ini kacangnya kita gongseng atau kita sangrai tanpa, ingat ya, lihat ya, tanpa menggunakan minyak. Nah, apinya jangan terlalu besar supaya proses sanggrahannya itu sempurna atau merata. Supaya kacangnya tidak gosong ya, sampai merata semua supaya nanti rasanya enak. Ya, baiklah, kira-kira kacangnya ini sudah bisa diangkat, sudah merata semua ya. Ya, inilah hasil kacangnya yang sudah digongseng atau disangrai. Ya, setelah kacangnya sudah kita sangrai, kemudian ini adalah kemiri, kita sangrai juga atau kita gongseng kemirinya. Nah, kemirinya digongseng. Ini sama dengan kacangnya tadi, harus merata dan tidak boleh kosong. Ya. Ya, ini udah bisa ya, supaya jangan terlalu kosong. Nah, kita angkat. Ya. Nah, bawangnya kita sangrai juga, kita gongseng. Nah, sama dengan kemiri sama kacang tadi, ini harus merata dan tidak boleh gosong. Ya, kita angkat. Nah, sambil ini merata, kita kecilkan apinya. Nah, sambil menunggu ini, kemudian ini adalah kecombrang atau dalam bahasa Batak ini namanya rias. Yes. Ya, kita rebus. Ya. Ini sudah bisa. Nah, kita pindahkan. Nah, ini kecombrangnya atau riasnya sudah mendidih, dan ini sudah bisa kita angkat ya. Kita matikan dulu kompornya. Ya, kemudian riasnya ini kita tiriskan. Kita tiriskan. Ini ya, kita tunggu sampai dingin. Nah, sambil menunggu ini sampai dingin, kita balik dulu ini, kita balikkan ikannya yang tadi, kita balikkan
Terus kita ratakan asamnya sampai merata semuanya, sampai meresap. Ini sampai meresap, kita aduk-aduk supaya nanti hasilnya atau dagingnya terasa kenyal. Nah ya, sambil menunggu bumbunya atau asamnya meresap secara merata, kita lanjutkan dengan ini penggilingan penggilingan jahe atau kencur. Nah, ini sebagai nanti penambah aromanya supaya lebih harum atau wangi. Nah, ini digiling atau ditumbuk sampai halus. Giling sampai halus supaya nanti cepat meresap atau merata ke dalam daging ikannya. Nah, ini sudah bisa. Kemudian kita kasih kemiri yang sudah digongseng tadi atau disangrai tadi. Nah, kemudian kita giling atau kita tumbuk sampai rata, sampai halus. Sampai halus. Nah, ini sudah halus. Terus kita masukkan ini bawang. Ya, ini sudah halus. Kita pisahkan. Sekarang kita campurkan kunyit yang tadi sama seperti yang tadi, merata semua sampai merata. Kemudian kita balikkan lagi supaya kunyitnya meresap. Kita ratakan. Nah, ini kacang kita giling sampai halus.
Ya, udah halus. Sekarang andalimannya kita giling. Nah, ini udah bersih ya, udah dicuci. Nah, kita giling sampai halus. Nah, ini andaliman adalah salah satu bumbu pelengkap dalam masakan atau makanan tradisional Batak atau dari Tapanuli. Ini andalimannya kita giling sampai rata, sampai halus, sampai halus. Ya, ini kayaknya sudah halus. Ya. Bersih ya. Andalimannya sudah halus. Sekarang kita pisahkan. Pisahkan. Kemudian setelah andalimannya, sekarang ini adalah kecambang atau lias. Ini juga kita giling sampai halus. Nah, harus direbus dulu. Ya, sebentar lagi. Kita giling sampai halus, sehalus mungkin. Ya, udah. Ini udah bisa ya, kayak gini. Ya. Ya, ini harus terus kita berikan supaya kematangannya itu merata atau lebih sempurna. Kemudian kita ratakan. Ya,
Kemudian bumbu-bumbu ini kita campur, kita buat ini kacangnya, kita campur semua. Ya, kita oles, kita masukkan semua sampai rata, kita oles-oles, kita campur lagi air kunyitnya sama asamnya. Terus kita balikkan. Kita ratakan lagi. Ya, kemudian kita masukkan ini bawang, jahe ini sebagai pewangi supaya lebih harum. Namun untuk proses pematangan naniura ini adalah yang paling utama itu adalah asam cunggangnya. Ini sama kecombrangnya. Jadi adapun bahan-bahan yang ini untuk sebagai pelengkap untuk menambah rasanya atau aromanya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita campur semua sampai bumbu-bumbunya itu merata, sampai meresap. Kemudian kita masukkan ini tadi andaliman yang sudah kita giling dengan halus, kita masukkan. Inilah salah satu bumbu khas dari Tapanuli atau dari Batak Toba. Jadi untuk naniura ini bumbunya yang satu ini sangat berpengaruh. Kita ratakan semua sampai rata, sampai merata supaya bumbunya itu semua merata, meresap ke daging ikannya. Kemudian kita balikkan lagi, kemudian kita ratakan lagi bumbunya sampai semua merata. Kita ratakan, kita oles-oles lagi. Kemudian ini satu lagi bumbunya yang belum kita campur. Ini adalah rias yang sudah kita giling tadi. Campur semua sampai rata warnanya, warna kuningnya. Kita balik lagi, kita balikkan. Ini udah mulai matang, ini tinggal sebentar lagi.
Ini bumbunya kita olesi semua. Nah, kita ratakan. Pokoknya harus semua terisi atau menyatu supaya hasilnya nanti lebih mantap, lebih maknyus. Nah, ini udah mulai terasa, udah mulai nampak aromanya. Ya. Nah, kita biarkan dulu sebentar. Ya, ini sudah bisa, sudah rata. Sekarang kita plating. Ya, kita angkat. Ya. Kita tekan semua supaya lebih cantik. Inilah hasilnya tadi. Ini sudah masak dan sekarang bisa kita cicipi. Oke. Dan sekarang kita mau cicipi. Kita potong-potong dulu. Oke. Nah, ini tandanya kalau ini sudah matang, ini sudah mudah dipotong. Sekarang kita piring, kita masukkan. Oke. Ya, sekarang kita coba dulu. Ini sudah lembut. Nah, ini pemirsa hasilnya tadi. Ini sudah lembut dagingnya. Nah, tidak bau amis lagi. Mantap. Nah, ya, baiklah. Inilah proses pembuatan salah satu makanan tradisional dari Tapanuli.
atau Batak Toba. Nah, ini namanya tadi ikan naniura. Ya, oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan silakan dicoba di rumah. Sekian.